Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Mentari ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Bagaimana cara membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan Microsoft Visual Studio dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Jijon Sagala Eskom Mkom. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Santa Elisa Buru Tarigan dengan NIM 2001210001. Yang kedua ada Sari Mutiara Dewi dengan NIM 2001210007. Yang ketiga ada Sulastri dengan NIM 2001210028. Yang keempat ada Tarisa Tarigan dengan NIM 2001210091. Yang kelima ada Tasya Tarigan dengan NIM 2001211115. Untuk penjelasan mengenai bagaimana cara-cara pembuatan kalkulator akan dijelaskan dengan teman-teman saya berikut dengan videonya. Di sini saya akan mendesain tampilan kalkulator yaitu seperti apa. Ini ada 17 button dan satu text box. Ini adalah text boxnya. Untuk mengganti teks dari button ini, kita bisa di sini, di properties, di teksnya, kita gantikan satu. Jika ingin mengganti namanya, kita di name, di sini, name button 1, btn 1. Oke, begitu seterusnya ya. Seperti ini tampilan kalkulatornya. Seperti ini tampilan desain kalkulatornya. Untuk mengubah nama, kita ubah di name, dan untuk mengubah teks, kita ubah di teks. Terima kasih. Baiklah, setelah kita merangkai dan mendesain formnya, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengganti namanya sesuai dengan button yang tertulis di layar ini komputernya. Nah, di sini ada dua objek yang kita pakai yaitu text box dan juga button. Nah, di mana tadi nama-nama objeknya ini masih tetap ya, masih sama yaitu button dan juga text box. Nah, di sini kita ubah di properties name-nya seperti di angka 0 ya. Kita klik angka 0, kita ubah di properties name-nya itu menjadi btn 0. Nah, di sini ketikkan btn 0. Nah, begitupun dengan button selanjutnya yaitu ada angka 1, 2, 3 sampai 9. Nah, selain itu ada 7 operasi di sini, yaitu yang pertama bagi, kali, tambah, kurang, dan pangkat. Dan juga ada tombol clear atau hapus dan ada tombol sama dengan. Nah, semua tombol di sini atau button di sini kita sesuaikan namanya dengan operasi hitungnya. Dimana di sini bagi kita
ketikkan di properties name-nya, yaitu btn body. Nah, tidak lupa juga kita mengubah nama text box ini menjadi txt layer pada properties name-nya. Setelah itu kita ubah nama forumnya, di mana kita membuat nama forumnya itu yaitu kalkulator sederhana, namun di properties name-nya kita membuat hanya kalkulator saja. Ini akan menjadi nama program kita yang akan kita proses nantinya. Nah, untuk membuat programnya kita hanya tinggal mengklik 2 kali pada forum tersebut. Ya, yuk kita klik 2 kali. Nah, maka di sini programnya sudah muncul. Nah, di sini saya sudah mengetik programnya, di mana ada 3 variabel yang saya tulis di sini, memperkenalkan tipe data pilihan. Nantinya ASBONet ini yang akan memilih ya apakah inputannya benar atau salah begitu. Nah, di sini ada private sub, di mana event yang terjadi di sini adalah load. Load itu artinya loading, di mana ketika kita menloadingkan kalkulator akan terjadi proses atau sesuatu. Nah, di sini operasi hitung sama dengan false. Nah, operasi hasilnya yang akan ditampilkan pada layarnya nanti ketika kita memproses kalkulatornya, yang akan terlihat adalah angka 0. Itulah maksud dari private sub calculator load ini. Nah, setelah itu kita kembali ke desain forum. Nah, untuk memunculkan angka 1, caranya adalah kita mengklik 2 kali di tombol 1. Nah, setelah kita mengklik, maka dia akan mengeluarkan program seperti ini. Namun, kita harus memanggil atau memperkenalkan variabel operasi hitung txt layer.text dan operasi hitung sama dengan false ini, agar nantinya ketika kita mengklik angka 1 akan muncul angka 1 di layar yang sudah kita beri namanya txt layer ini. Nah, itulah dia fungsi dari variabel yang kita ketikkan di sini. Nah, begitu juga untuk selanjutnya, yaitu ketika kita mau memunculkan angka 2 di dalam tampilan layar ini, maka kita hanya perlu memasukkan variabel yang tadi sama seperti operasi hitung 1, namun kita hanya mengubah angkanya menjadi angka 2. Nah, kita memperkenalkan lagi variabelnya dan kita ganti lagi angkanya menjadi angka 3, dan begitu pun juga dengan seterusnya. Nah, baiklah, demikian program yang dapat saya sampaikan, di mana nantinya program atau coding yang saya buat ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kode program yang menjadi alat pengoperasian pada kalkulator. Yang pertama yaitu tombol tambah. Pada tombol tambah, kode program yang kita masukkan yaitu operasi sama dengan tambah. Saat kita melakukan penambahan, tentunya kita akan mendapatkan hasil, sehingga kode program selanjutnya yaitu hasil sama dengan val dalam kurung txt layer.text. Fungsi dari val ini yaitu nanti saat kita melakukan penambahan huruf, maka huruf yang tadi kita tambahkan akan berubah menjadi angka. Begitu juga dengan kode selanjutnya yaitu operasi hitung sama dengan true. Maksud artian dari operasi hitung sama dengan true ini yaitu operasi sedang berlangsung. Begitu juga dengan btn kurang, kita tinggal hanya mengopi kode program dari btn tambah dan mempastikannya di btn kurang dengan mengganti kata tambah tadi menjadi kurang. Begitu juga dengan btn kali, kita tinggal ubah menjadi kali, dan pangkat kita ubah juga menjadi pangkat. Begitu juga dengan tombol bagi, kita merubah menjadi kata bagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
kode program pada tombol sama dengan dan juga pada tombol clear. Yang keduanya sama penting dengan tombol-tombol lainnya. Sekarang kita klik tombol sama dengan. Di sini kita masukkan select case operasi agar tombol sama dengan tidak keliru dengan operasi yang sedang kita jalankan. Misal kita masukkan operasi tambah, maka kita juga harus memasukkan rumus penjumlahan ke dalam kode program, yaitu hasil sama dengan hasil ditambah file buka kurung txt layar titik teks tutup kurung. Misal kita masukkan operasi kurang, maka simbol tambah ini kita ganti dengan simbol kurang, begitu juga dengan kali, bagi, dan pangkat. Lalu, agar layar menunjukkan hasil, kita masukkan txt layar titik teks sama dengan hasil. Hasil dengan operasi hitung sama dengan true. Agar jika kita ingin lanjut ke operasi berikutnya, dia langsung berganti. Sekarang kita lanjut ke tombol clear. Di tombol clear kita double klik. Di sini kita hanya perlu menuliskan txt layar titik teks sama dengan petik 2 0 petik 2 agar setelah dihapus dia langsung kembali ke angka 0. Enter. Operasi sama dengan petik 2 petik 2. Sekarang langsung kita coba menjalankan operasinya. Kita tunggu. Nah, sekarang kalkulator sederhananya sudah muncul. Kita langsung operasi, kita langsung eksekusi. Misal 14 ditambah dengan 2 sama dengan 16. Lalu 3 dikurang 2 sama dengan 1. 3 dikali 2 sama dengan 6. 9 dibagi dengan 3 sama dengan 3. Lalu 5 dipangkat 5 sama dengan 25. Lalu misalnya kita hapus, dia kembali ke 0, maka kalkulator sederhana tersebut sudah berhasil dijalankan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kesimpulannya adalah Visual Basic adalah sebuah runtutan cara penyelesaian untuk menjalankan program tertentu dengan mengenal kontrol, string collection editor, toolbar, tab, dan status bar di aplikasi Visual Studio atau yang biasa kita kenal dengan VB. Kita dapat membuat kalkulator sederhana seperti pada penjelasan video yang barusan saja kita tampilkan. Demikianlah hasil presentasi kami, lebih dan kurang yang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.